Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pembenahan sektor ketenagakerjaan, di antaranya pembatasan sistem alih daya, serta peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan upah yang layak. Beberapa di antaranya, kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita harus bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak, maka purchasing power-nya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat termasuk buruh, daya belinya menurun. Meningkatkan daya beli salah satu faktor instrumen yang penting adalah upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan. Begitu pula penerapan potongan aplikator hanya 8% di ojek online. Keluhan dari kawan-kawan ojek online belum berjalan sebagaimana harapan. Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap. Begitu pula tentang jaminan sosial dan hal lain, misal kawan-kawan yang bekerja di sektor informal harus ada social protection floor. Dalam konvensi ILO itu diatur. Apa itu social protection floor? Hak dasar. Jadi pedagang martabak, tukang beca, ibu jambu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, dia harus ada perlindungan dasar. Nah, ini yang kita juga harus perhatikan. Dan yang terakhir mungkin juga termasuk pekerja buruh migran. Masih banyak kan kita temui pemerkosaan, pembunuhan, terkadang tanda petik ya, negara masih abai terhadap hak-hak buruh migran. Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan, karena penasihat Presiden ini kan nggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau menteri nggak bekerja ya kita lapor Presiden. Anda kerja apa aja jadi menteri, kalau nggak ya mundur saja. Tapi kami yakin menteri kabinet yang sekarang ini menteri yang bekerja keras, dan mudah-mudahan dengan hadirnya saya bisa menambah empowerment, kesadaran untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera lagi.